ya, artikelnya duplikat. Artinya apa? Ngambil karya orang lain. Artinya apa? Copy paste artikel orang lain. Nah, jadi duplikatnya artikel itu Google akan menganggap kita ngambil karya orang lain. Kita ngambil artikel orang walaupun satu kalimat, ya, walaupun satu kalimat. Bermasalahnya di mana? Bermasalahnya nanti di search engine. Ya, mana yang berkualitas, mana yang tidak, Google tahu. Mana yang duplikat, mana yang tidak, Google tahu. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan. Mas Didik, bagaimana sih kok bisa ada website yang sudah terindeks tapi tidak muncul di page halaman Google? Kenapa bisa seperti ini teman-teman sekalian? Maka kita akan bahas sampai tuntas. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya Didik Alwinsyah, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya karena saya akan aktif kembali membahas konten-konten yang ada di channel YouTube saya tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast dan juga bisnis online. Maka teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke. Ini ada pertanyaan menarik ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaannya ini mungkin ya bukan hanya satu orang ya yang mengalami hal yang serupa ya. Jadi ya, ini website sudah terindeks teman-teman sekalian ya. Linknya sudah terindeks ya, tapi ternyata tidak muncul di halaman satu Google ya. Ibarat kata tuh seperti ini ya, kalau saya gambarkan ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah artikel gitu kan, nih ya, kita ketika sudah membuat sebuah artikel, maka kita laporkan ke ya Google Webmaster Tools ya, Webmaster Tools ya. Nah, kemudian dia akan terjadilah indeks ya. Cek di Google ya, kemudian sudah terindeks ya, sudah terindeks. Nah, cara melihatnya gimana? Cara melihatnya adalah teman-teman ambil linknya ya, kemudian buka google.com seperti ini. Kemudian ketik site.2, pastekan link teman-teman sekalian. Kemudian https-nya _2 kalinya dihilangkan. Kemudian di enter. Nah, kalau muncul seperti ini berarti dia sudah terindeks oleh Google. Oke, kalau muncul seperti ini berarti sudah terindeks oleh Google. Kemudian teman-teman kalau melihat peringkat berapa sih website saya, masukkanlah kata kuncinya. Misalnya ini kata kunci saya masukkan seperti ini, ada nggak di Google? Kalau ternyata nggak ada misalnya, nah ini sekarang udah halaman 1 gitu kan. Nah kemarin ya tidak ada nih di Google nih. Ya, Mas Didik ini tidak ada di Google, kenapa? Nah, akhirnya ya saya arahkan nih. Saya cek ternyata teman-teman sekalian duplikat 86%. Ya, ternyata ya cek di Google gitu kan. Di Google tidak ada ya, tidak ada webnya dari halaman 1 sampai halaman 10. Tidak ada gitu ya. Nah, akhirnya ketika dicek teman-teman sekalian, nah terjadilah duplikat konten atau duplikat artikel itu sebanyak 86%. Apa yang terjadi kalau duplikat SEO kita, artikel kita begitu banyak gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi web ya tidak akan dimunculkan oleh Google jika, nah ini yang pertama teman-teman harus pahami nih. Pertama artikelnya ya, artikelnya duplikat. Artinya apa? Ngambil karya orang lain. Artinya apa? Copy paste artikel orang lain. Nah, jadi duplikatnya artikel itu Google akan menganggap kita ngambil karya orang lain. Kita copy paste artikel orang lain. Yang kedua, teman-teman sekalian. Yang kedua adalah ya, memasukkan ya berita hoax. Ya, berita hoax ya, atau nipu lah ya istilahnya ya. Taunya dari mana? Biasanya tidak dilakukan outbound link ya kalau ada ya kuantitatif artikel. Ya, kuantitatif artikel itu seperti apa Mas Didik? Ya, seperti contoh misalnya teman-teman bilang 28% ya manusia jomblo
ya, suka melamun misalnya. Nah, 28% ini kuantitatif teman-teman sekalian. Harus ada outbound linknya, harus ada sumbernya, dari mana dapatnya. Nah, yang ketiga, pastikan artikel kita sempurna. Ya, tidak duplikat alias berkualitas. Nah, biar supaya berkualitas gimana dong Mas Didik? Nah, teman-teman sekalian, biasanya kalau berkualitas ya teman-teman ya, pertama ya teman-teman nulis artikel ya secara pribadi gitu kan, nulis artikel dengan diri kita sendiri. Tapi kan saya nggak bisa nulis Mas Didik. Yang kedua ya teman-teman harus punya tim. Ya, kalau bangun tim ya berapa gitu kan, bangun tim misalnya tim penulis berapa gaji mereka, kita butuh 4 tim ya, butuh berapa gaji per bulan, anggap 3 juta, berarti sebulan kita nghabiskan 12 juta dan lain sebagainya. Ada nggak lebih hemat? Nah, ini ada teman-teman sekalian ya. Coba aja teman-teman silakan buka, namanya yaitu ya, saya bacanya Icit ya. Nanti teman-teman sesuaikan aja ini bacaannya apa ya. Mungkin Icit. Kalau saya bilangnya ya ICHYT. Ya, terserah teman-teman sekalian. Icit ya boleh ya. Aic ya, hit juga boleh ya. Silakan ya. Nah, baik, kita akan bedah ini teman-teman sekalian. Ini website istilahnya adalah jasa tulisan artikel yang menurut saya sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman sekalian yang pengen mendapatkan kualitas artikel yang bagus biar supaya tidak hanya sekedar ya posisi rankingnya jadi hilang. Nah, coba kita cek nih ya, rumput pakong dan rumah gajah udah halaman 1 nih. Ya, rumput pakong ya sudah halaman 1, posisi 1. Akibat apa? Akibat artikelnya sudah tidak duplikat lagi. Nah, biar supaya artikelnya tidak duplikat, ya sudah pakai aja jasa tulis artikel SEO yang berkualitas. Di mana? Nah, saya sarankan teman-teman sekalian coba gunakan Icit ini ya. Ini untuk optimasi jasa artikel ya teman-teman sekalian ya. Nah, artikelnya mau jenis apa teman-teman sekalian bisa. Teknologi, finansial, gadget, game, kuliner, wisata, internet, entertainment ya, review, kecantikan, lifestyle, kesehatan, otomotif, bisnis dan peluang usaha, properti, dunia kerja dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya ada dan berkualitas. Dan harga-harganya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini 30 artikel 500 kata dengan harga 500.000 ya, atau bisa dipilih juga 20 artikel 750 kata atau 15 artikel 1000 kata. Nah, teman-teman ya bisa aja pilih yang gold juga bagus, ini paling populer ya. 1 juta ini bisa dapat 30 artikel 1000 kata. Ya, artinya ya kalau 30 artikel 1000 kata berarti itu tidak sampai 40.000 gitu kan. Paling sekitar 31.000 lah harganya ya. Atau 33.000 lah mungkin ya, 33.000. Murah sekali ya. Kalau saya dulu 1000 kata itu dulu saya pesan itu sekitar 45.000. Ya, ini ya tapi hitungannya 30 artikel 1000 kata. Atau bisa juga pesan yang ini. Tapi saran saya teman-teman pesan yang ini aja nih. Ya. Ini bisa di risetkan keyword ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang saat ini bingung, Mas sebenarnya kata kunci saya ini sudah sesuai nggak dengan SEO? Nah, bisa nanti di risetkan juga ya. Kemudian nah ini paling penting nih, lolos plagiarism tadi saya bilang. Kalau kena 1% saja, saya termasuk ya orang yang tidak setuju ngambil ngambil artikel orang walaupun 1 kalimat. Ya, walaupun 1 kalimat. Bermasalahnya di mana? Bermasalahnya nanti di search engine. Ya, mana yang berkualitas, mana yang tidak, Google tahu. Mana yang duplikat, mana yang tidak, Google tahu. Hati-hati tuh. Gratis revisi teman-teman sekalian ya, kalau merasa ini artikelnya kok kurang menarik ya bisa nggak diganti. Nah, insya Allah bisa diganti, direvisi. Pengerjaan cepat nih paling penting nih. Saya kemarin ya ngerjain beberapa artikel, 10 artikel, 20 artikel bisa 2 minggu, bisa sebulan. Nah, ini teman-teman pengerjaan cepat nih. Biasanya saya 2 hari 3 hari lah. Ya, atau seminggu paling lama. Ya, dan ada gambarnya, lisensi kreatif dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini saran saya teman-teman sekalian. Jadi, saran saya teman-teman sekalian untuk artikel ya biar supaya artikel sempurna itu ya. Artikel sempurna ya mempengaruhi peringkat. Ya, peringkat di Google. Ya, tadinya ya hilang di pencarian. Ya, bisa langsung nancap di posisi teratas ya. Nah, itu kualitas artikel mempengaruhi.
Ya, tadi yang saya kisah tadi yang saya bilang nggak muncul di halaman Google padahal sudah terindeks. Bayangkan ini nggak muncul di halaman Google tapi sudah terindeks. Gitu diganti sama beliau, ya langsung posisi teratas nomor 1. Oke, nah itu hilang di pencarian bisa langsung nancap di Google. Kualitas artikel semakin bagus. Google ya menyukai konten kita. Jadi ditandain sama Google. Nah, biar supaya artikel sempurna gimana nih Mas Didik? Ya, mau nggak mau teman-teman harus melakukan ini. Ya, buat artikel sendiri. Ini yang diperbolehkan ya. Bayar orang lain. Ya, atau bayar jasa. Atau pakai karyawan. Ya, pakai karyawan penulis. Ya, pakai karyawan penulis artikel. Nah, ini yang diperbolehkan ya. Yang diperbolehkan ya seperti ini, mau gimana lagi gitu. Kalau spin artikel gimana? Spin artikel ya saran saya jangan ya. Teman-teman biasakan menggunakan artikel sendiri. Oke, ya jadi sudah terjawab ya teman-teman sekalian ya. Jadi kenapa artikel tidak muncul di Google walaupun sudah terindeks? Karena duplikat konten. Ya, duplikat konten on page-nya bermasalah, tapi biasanya duplikat kontennya ini yang bermasalah. Google nggak mau tahu, dihilangkannya dari halaman Google biar kita tahu rasa. Posisi 10 nggak ada, 20 nggak ada, 30 padahal artikel saya merasa bagus, ternyata duplikat. Tuh hati-hati. Kadang kita juga merasa ya artikel kita sudah kita tulis sendiri tapi ternyata kok duplikat. Nah, makanya teman-teman sekalian paling gampang adalah silakan teman-teman gunakan aja jasa namanya yaitu ecit.com. Oke, begitu teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar saya. Bagi teman-teman yang mau bergabung ya di privat SEO saya silakan juga hubungi saya. Oh ya, satu lagi teman-teman sekalian di ecit.com ini itu tidak hanya jasa tulisan artikel, bisa juga jasa urus blog ya. Ya, kemudian teman-teman nanti bisa ya, ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Jasa urus blog ini mulai dari SEO-nya ya, nanti harganya berapa? Nah, harganya bisa langsung aja dihubungi nih. Ya, murah sekali nih teman-teman sekalian ya. Kemudian teman-teman bisa cek aja lagi, ada mau konsultasi juga bisa. Kontak dan konsultasinya bisa hubungi beliau ini ya. Nomor WA-nya ya, nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi, saya tampilkan nomor WA-nya atau emailnya, bisa langsung hubungi beliau. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.